Yang menggaji pejabat itu bukan pemerintah. Yang menggaji pejabat-pejabat itu rakyat. Karena pemerintah nggak punya duit. Yang punya duit itu rakyat. Sadarilah pejabat-pejabat bangsa bahwa kau dikasih makan oleh rakyat, kau dipilih oleh rakyat, dikasih gaji oleh rakyat. Kadang-kadang gajinya 60 juta satu bulan, ada yang gajinya 100 juta lebih satu bulan. Subhanallah, kok kadang-kadang masih tega ngerampok duit rakyat. Inilah moral bangsa yang sedang harus kita bina. Hancur bangsa ini kalau tidak segera dibina mentalnya. Sudah tidak ikut membangun negara, dipilih oleh rakyat dengan biaya yang mahal. Setelah terpilih digaji oleh rakyat. Subhanallah, kok masih tega di antara mereka. Tidak semua pejabat yang baik, banyak yang tidak baik barangkali juga banyak. Sudah digaji oleh pemerintah, digaji oleh rakyat, ratusan juta gajinya, kok sampai hati kadang-kadang masih ngerampok duit rakyat. Alangkah hancurnya mental ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Khairul Ummah Ananda Kiai Haji Muhammad Mursyid, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, kepada Pak Bupati, juga kepada yang mewakili, dan seluruh instansi-instansi pemerintah baik dari kepolisian dan militer. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih atas kekompakan antara pihak pemerintah bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Ini yang perlu dibina di masa-masa akan yang datang yang lebih bagus lagi. Juga saya tidak lupa terima kasih kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala kegiatannya, aktivitasnya dalam rangka menghidupkan. Selalu saya tekankan dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu saya tidak lupa pula atas segala pengorbanannya. Selalu dalam ceramah-ceramah saya ini saya menitik beratkan kepada pengorbanan. Mengapa? Karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan.
Saya sering katakan berulang-ulang, NKRI ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. NKRI ini merdeka bukan hadiah dari Jepang. Tapi NKRI ini didirikan di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI ini didirikan di atas cucuran air mata bangsa Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim semenjak perang Diponegoro, perang Imam Bonjol, perang Sultan Hasanuddin, perang Tengku Umar, perang Cut Mutia, yang seluruhnya itu sudah mengorbankan jutaan bangsa Indonesia yang gugur di medan perang. Terwujudlah negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia, karena pengorbanan daripada mereka. Kita semua yang ada ini, dari ketua RT-nya sampai Bapak Presidennya, dari ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang ada, ini seluruhnya termasuk pemakan jasa. Harus diakui. Alhamdulillah Bapak bisa menjadi polisi, bisa menjadi tentara, bisa jadi kepala desa, bisa menjadi camat. Ini karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Mereka berkorban, gugur di medan perang, tidak merasakan kemerdekaan ini. Dia tidak menikmati jalan tol, dia tidak menikmati jalan layang, dia tidak menikmati kendaraan-kendaraan yang sekarang beraneka ragam. Mereka gugur di medan perang, merekalah yang berjasa. Karena jasa merekalah kita sedang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu selalu saya peringatkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Engkau yang tidak ikut berjuang, tapi kau sekarang jadi pemimpin bangsa. Oleh sebab itu sadarilah, hai pemimpin-pemimpin bangsa, jangan kau hanya pandai makan jasa orang lain, tetapi saya mengharapkan agar engkau berjasa pula. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi hendaknya kau berjasa. Mari kita berkhidmat kepada bangsa dan negara. Ingatlah siapa pendiri negara ini. Mereka yang telah berbaring di Taman Pahlawan itu. Kita kadang-kadang sudah dipilih oleh rakyat dengan pemilihan yang pakai biaya triliunan. Dipilih oleh rakyat untuk jadi pemimpin di negara ini. Dipilih jadi bupati, dipilih jadi gubernur, dipilih jadi menteri, dipilih jadi anggota DPR. Masya Allah. Dengan biaya yang mahal. Setelah terpilih oleh rakyat dikasih gaji. Yang menggaji pejabat itu bukan pemerintah. Yang menggaji pejabat-pejabat itu rakyat. Karena pemerintah nggak punya duit. Yang punya duit itu rakyat. Sadarilah pejabat-pejabat bangsa, bahwa kau dikasih makan oleh rakyat, kau dipilih oleh rakyat, dikasih gaji oleh rakyat. Kadang-kadang gajinya 60 juta satu bulan. Ada yang gajinya 100 juta lebih satu bulan. Subhanallah. Kok kadang-kadang masih tega ngerampok duit rakyat.
Inilah moral bangsa yang sedang harus kita bina. Hancur bangsa ini kalau tidak segera dibina mentalnya. Sudah tidak ikut membangun negara, dipilih oleh rakyat dengan biaya yang mahal. Setelah terpilih digaji oleh rakyat. Subhanallah, kok masih tega di antara mereka. Tidak semua pejabat yang baik, banyak yang tidak baik barangkali juga banyak. Sudah digaji oleh pemerintah, digaji oleh rakyat, ratusan juta gajinya, kok sampai hati kadang-kadang masih ngerampok duit rakyat. Alangkah hancurnya mental ini. Oleh sebab itu dalam peringatan Maulid ini ditulis ini di belakang saya, untuk membina karakter, untuk membina moral dengan akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar. Besarnya Islam dan jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah bersama-sama para sahabat-sahabatnya. Mereka siap berkorban, bukan hanya berkorban harta. Mereka siap untuk mengorbankan jiwanya demi cinta kepada Islam. Para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka meninggal di atas tempat tidur, dia mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Hunain? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya mati di atas tempat tidur? Saya hembuskan napas saya sia-sia. Seandainya aku mati di perang Tabuk, ku hembuskan napas karena untuk membela agama yang saya cintai." Itulah perasaan para sahabat. Dengan pengorbanan-pengorbanan mereka itulah alhamdulillah syukran makmun jadi kiai. Dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, alhamdulillah Kiai Haji Muhammad Mursyid jadi kiai. Ini semuanya sadari karena pengorbanan orang sebelum kita mau berkorban. Alhamdulillah kita tidak jadi korban. Sekarang kita dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Mari kita berkorban kembali. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita agar tidak jadi korban. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Loh. Iya kan? Tahu ikan asin? Matanya dipanggil, ibu matanya Bu, selalu saya ulang-ulang. Tadi pagi ibu sholat subuh apa tidak? Alhamdulillah. Ketika ibu sholat subuh, ibu baca kunut, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ketika ibu baca kunut, pernahkah ibu terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Apakah anak cucu saya masih sujud seperti saya?
atau sudah berubah agamanya. Na'udzubillah. Ketika bapak sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pernahkah bapak terpikir apakah anak saya sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Atau sudah berubah golongan atau berubah agama? Na'udzubillah. Ini yang kita pikirkan. Menyelamatkan generasi muda yang akan datang, untuk menciptakan anak bangsa di masa yang akan datang, anak bangsa yang sujud kepada Allah, anak bangsa yang mentaati pada perintah Allah. Mari kita ciptakan generasi yang akan datang yang lebih baik daripada generasi yang ada saat ini. Kalau bapak dan ibu cinta anak, bukan cinta anak-anak minta duit dikasih, yaitu termasuk cinta. Anak minta motor dikasih motor. Tapi yang dimaksud cinta sama anak, selamatkan anak bapak, selamatkan anak ibu dari api neraka. Itu namanya orang tua yang sayang anak. Kalau anaknya tidak dididik agama, sekolah-sekolah umum yang kadang-kadang pergaulannya tidak diperhatikan. Sekarang ini Bu, di kota-kota besar, pergaulan anak SMP, SMA sudah banyak yang bergaul bebas, mengadakan hubungan kayak suami istri sudah dianggap biasa. Ini sering terjadi. Maka satu-satunya kalau ibu dan bapak sayang anak, tidak ada jalan lain, masukkan ke pondok pesantren dalam rangka menyelamatkan anak kita dari api neraka. Tahu halal, tahu haram, tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Selamatkan anak bapak, selamatkan anak ibu dari api neraka. Ini namanya sayang anak. Kalau anaknya dibiarkan waktu maghrib tidak sholat, habis maghrib tidak baca Quran, nonton televisi, kadang-kadang nonton film-film porno, ayah dan ibunya tidak pernah memperhatikan, inilah orang tua pengkhianat. Apa? Terlalu kasar ya? Terlalu kasar? Atau kurang kasar? Anak-anak ini titipan dari Allah supaya dijaga, selamatkan dari api neraka. Alhamdulillah ada pondok pesantren Khairul Ummah, tempat anak kita diselamatkan dari api neraka. Tadi subuh saya ikut sholat berjamaah subuh dengan para santri. Saya merasa nikmat. Yang menjadi imam santri, saya sholat di belakangnya, saya perhatikan baca Qur'annya. Alhamdulillah, baca Qur'annya bagus, malah sesuai dengan sholat subuh. Dia tidak membaca surat yang pendek-pendek, dia ambil dari tengah-tengah ayat Al-Quran. Saya ikuti di belakangnya, rukuk dan sujud, rasanya nikmat. Inilah anak-anak bapak yang dididik sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat duhur berjamaah, dalam rangka penyelamatan daripada api neraka. Bersyukurlah. Maka dengan pengorbanan-pengorbanan Rasulullah dan para sahabatnya, Islam jadi besar dan jadi jaya. Mari kita telusuri bagaimana penderitaan dakwah Rasulullah yang jauh berbeda dengan Sukron Makmun. Saya datang
ke Palembang, disambut masyarakat Palembang. Saya datang ke Jambi, disambut oleh masyarakat Jambi. Saya datang kemarin ke Samarinda, di Samarinda saya disambut oleh masyarakat Samarinda. Saya ke Balikpapan, saya ke Surabaya, saya ke Magelang, saya ke Jawa Barat. Alhamdulillah. Tapi ingat nabimu, dia berdakwah dari pintu ke pintu, mengajak umat beriman kepada Allah dengan tantangan dari orang kafir Quraisy. Rasulullah tidak berani berdakwah terang-terangan karena ancaman yang begitu kejam. Kemudian Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Sekarang saatnya engkau Muhammad untuk berdakwah secara terbuka. Tidak usah kau takut, terang-teranganlah kau berdakwah. Rasulullah langsung berdakwah secara terbuka dan terang-terangan. Apa ancaman daripada bangsa Quraisy? Sahabat Rasul ada yang dibunuh, ada yang diancam, ada yang disiksa. Saya ambil satu contoh, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ditelentangkan di atas pasir, perutnya dikasih batu, tangannya ditarik oleh mereka di bawah terik matahari di atas pasir yang panas, untuk supaya Bilal kembali jadi kafir. Tapi Sayyidina Bilal dengan ucapannya ahad, 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 sambil diseret di bawah terik matahari di atas pasir, perutnya dikasih batu, ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kekejaman dan kekerasan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam mulai menerangi kota Mekah dan sekitarnya. Bangsa Quraisy merubah lagi politiknya dengan embargo ekonomi. Dia tempelkan pengumuman di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya umat Islam mati kelaparan. Ini penderitaan nabimu, ini penderitaan para sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu kejam. Tapi embargo ekonomi ternyata tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru Islam semakin bercahaya di kota Mekah, sehingga orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, Muhammad ponakanmu, coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami siap untuk mengangkat ponakanmu jadi raja, dengan syarat berhenti menjalankan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada ponakanmu, sehingga ponakanmu akan menjadi orang yang terkaya di negeri ini. Tapi dengan syarat berhentilah menjalankan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah, kami kumpulkan anak perawan, ponakanmu tinggal milih mau kawin berapa saja, persilakan, dengan syarat berhentilah menjalankan agamanya. Lah ini pelajaran uswatun hasanah. Jika sekiranya penawaran ini
ditawarkan pada kiai-kiai zaman sekarang, kira-kira bagaimana? Pikirkan. Tidak mustahil suatu saat, hai Kiai Mursyid, berhenti kau jadi kiai. Mau pangkat apa? Mau menteri dalam negeri? Mau menteri perdagangan? Tinggal kau pilih, asal berhenti jadi kiai. Hai Kiai Mursyid, ingin jadi orang kaya? Saya jadi kasih proyek yang 100 miliar. Ambil proyek ini dengan syarat kau berhenti jadi kiai. Kira-kira gimana? Pikir-pikir kan? Hai Kiai Mursyid, saya kumpulkan bintang-bintang film, akan saya bayar. Nikahlah kau dengan selebritis bintang-bintang film dengan syarat kau berhenti jadi kiai. Hah? Kira-kira berhenti nggak kira-kira? Ya, insya Allah tidak. Ini akan dialami oleh Supran Makmud, akan dialami oleh semua pewaris-pewaris Nabi. Hai santri-santri, engkau jangan merasa berhasil. Ujian di depan masih jauh. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Hai pamanku, kasih tahu sama si kafir-kafir Quraisy, jangan itu yang ditawarkan. Letakkan matahari di tangan kananku, letakkan purnama di tangan kiriku. Aku tidak akan berhenti di dalam berdakwah. Tinggal pilih, agama saya hidup atau Muhammad hancur. Bagaimana? Ini suri teladan semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam tantangan. Penawaran itu tidak mampu. Yang dihadapi oleh KPU inilah saya ceritakan dengan pengorbanan mereka, itulah kita sekarang dapat hidup nikmat. Jadi kiai dihormati oleh murid-muridnya. Alhamdulillah. Hai para ulama, apa yang kau nikmati hari ini, engkau sedang berjalan di atas penderitaan nabimu. Saya sekarang menjadi enak begini di atas penderitaan para sahabat, di atas penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menderita, sahabat-sahabat yang menderita, Supran Makmud yang menerima nikmatnya. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah. Kalau orang-orang sebelum kita sudah berkorban, mari kita juga berkorban. Bu, jangan macam-macam bu. Saya pidato setengah mati, ibu nunduk ke bawah, tidur setengah mati. Ini namanya sama-sama setengah mati bu. Bu, cintakah ibu kepada Islam? Cintakah ibu kepada Islam? Bapak-bapak, cintakah bapak kepada Islam? Cinta itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Ini bukan hadis, anak muda berkata. Apa kata anak muda? Cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Kata siapa? Kata kiai. Kata anak muda. Saya cuman pinjem. Boleh pinjem, kata-kata anak muda. Ya, ini cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban,
Jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Cintakah ibu kepada Islam? Cintakah ibu kepada Islam? Pernahkah ibu melepaskan kalung emasnya ketika ada pembangunan masjid? Loh, saya gak usah ribut, saya cuma nanya. Pernahkah ibu melepaskan gelang emasnya ketika ada pembangunan pondok pesantren? Berapa persen kekayaan Anda yang Anda berikan kepada Islam? Berapa persen pikiran Anda yang Anda berikan kepada Islam? Pernahkah Anda duduk 2 jam memikirkan Islam? Berapa persen tenaga Anda yang Anda korbankan untuk Islam? Kalau Anda belum berkorban untuk Islam, jangan Bapak bilang cinta sama Islam. Cinta palsu, omong kosong. Cinta itu pengorbanan. Kita cinta tanah air. Mereka berani mati di medan perang. Perang Diponegoro, perang Imam Bonjol. Insya Allah pendiri NKRI ini 99% umat Islam yang mendirikan NKRI ini. Pemerintah tidak percaya, persilakan adakan sensus kuburan. Ya, Pak Polisi. Sensus kuburan itu bukan kuburan umum, kuburan Taman Pahlawan sensus. Mulai dari Aceh, setiap kabupaten mesti ada Taman Pahlawan. Masuk Pak Polisi ke Taman Pahlawan, tanya di situ nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, namanya siapa, agamanya apa, namanya siapa, agama apa, namanya siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Bagaimana Bu? Mestinya yang paling berhak menikmati kemerdekaan di umat Islam. Sebenarnya. Tapi siapa sekarang yang menikmati? Allahu a'lam bishawab, tanya sendiri. Kalau tidak karena ulama, tidak ada NKRI. Kalau tidak karena ulama, tidak ada NKRI. Saya berani bertanggung jawab pidato saya ini. Ketika Bung Karno membentuk tim 9 dari semua unsur agama dan unsur nasionalis, terjadi kesepakatan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini ditandatangani oleh semua tokoh agama, ditandatangani oleh semua tokoh nasionalis, sehingga Bung Karno pada tanggal 17 Agustus berani mengumumkan kemerdekaan karena sudah mendapatkan corak bentuk negaranya. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jam 10 tanggal 17 Agustus dengan dasar ini Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diserahkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Kiai hafal proklamasi. Hafal enggak?
Apa yang terjadi? Sore hari jam 3 datang utusan dari Angkatan Laut Jepang yang mengatasnamakan Indonesia bagian timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut merdeka. Bagaimana sedihnya waktu itu. Baru jam 10 diumumkan kita negara Republik merdeka. Jam 3 sudah pecah jadi 2. Mereka dengan serius, siapa yang tidak toleransi, persilakan ukur sendiri oleh Anda. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami tidak akan merdeka. 7 kata yang dimaksud dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya coret. Para tokoh Islam berpikir, kalau tidak dicoret, kita pecah jadi 2. Demi NKRI, tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada cabut 7 kata itu, ganti dengan Maha Esa. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Itu perubahan. Karena ulama lapang dada. Seandainya ulama waktu itu bertahan, tidak mau mencoret 7 kata, NKRI tidak ada. Bukan marah, ngasih tahu. Karena kita selalu dituduh tidak NKRI, tidak Pancasila. Bagaimana Soekarno Makmun tidak sakit hati saya? Yang membentuk NKRI itu para ulama. Tidak perlu diragukan kesetiaan para kiai untuk NKRI ini. Kalau seandainya kiai waktu itu tidak mau mencabut 7 kata, NKRI tidak ada. Bagaimana? Yang muda-muda gini mana ngerti? Kencing kemarin. Lah ini perlu dikasih tahu. Kita yang berjuang, alhamdulillah terwujud negara kesatuan Republik Indonesia karena tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada mau mencoret 7 kata itu. Siapa yang cinta NKRI dan siapa yang tidak cinta NKRI dengan peristiwa ini terbaca. Siapa yang setia sama NKRI dan siapa yang tidak setia dengan NKRI dengan sejarah ini terlihat dengan nyata. Ya, di samping jengkel Kiai Mursyid ya bagaimana orang jengkel? Kayak kita selalu dicurigai. Kiai lebih dari 500 macam manuskrip Bible. Yang kita percaya bukan Bible yang ada sekarang. Yang kita percayai yang firman Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya dan bukan perkataan Nabi Musa. Kitab ini dicari di ujung bumi tidak bakalan ketemu. Kalau ketemu kasihkan sama Soekarno Makmun. Kita percaya kepada kitab Injil. Injil yang mana yang kita percaya? Injil yang asli. Injil yang asli itu yang mana? Yang firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya dan bukan perkataan Nabi Isa. Cari Injil ini di ujung bumi tidak bakalan ketemu. Kita sekarang menjumpai 5 Injil. 4 Injil yang diakui oleh gereja, persilakan. Saya tidak mencampuri agama lain. Cuman saya mengikuti Al-Quran. Ada Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Ada Injil yang disebut Injil Markus yang ditulis oleh orang yang bernama Markus.
Ada Injil yang disebut Injil Lukas, yang ditulis seorang yang bernama Lukas. Ada Injil Yahya yang ditulis seorang yang bernama Yahya. 4 Injil ini yang diakui oleh gereja sebagai kitab sucinya. Persilakan, lakum dinukum waliyadin. Tapi kami umat Islam tidak percaya pada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yahya, Injil Markus. Yang kami percaya firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Itu yang bernama kitab Injil, firman Allah murni. Tidak ada perkataan Nabi Isa dalam kitab Injil. Itu firman Allah sebagaimana kitab suci Al-Quran. Firman Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Muhammad. Lah ini saya jelaskan sebagai klarifikasi, karena kita wajib percaya kepada kitab Zabur, kita wajib percaya kepada kitab Taurat, kita wajib percaya kepada kitab Injil, kita wajib percaya kepada kitab suci Al-Quran. Nah, ini saya klarifikasi kepada umat Islam tanpa menyalahkan umat lain. Persilakan umat gereja, kau percaya kepada 4 Injil yang ada, persilakan. Syukran makmun tidak mencampuri. Lakum dinukum, lakum dinukum, lakum dinukum. Agama persilakan, tapi agama saya. Bahwa saya percaya pada kitab Injil, bukan Injil yang ada padamu. Injil yang firman Allah yang diberikan pada Nabi Isa untuk disampaikan pada umatnya, dan tidak ada perkataan Nabi Isa di dalamnya. Ini kita klarifikasi untuk umat Islam. Al-Quran kitab yang sempurna, Bu. Setelah Al-Quran 30 juz diturunkan, baru Allah mendeklarasikan Islam. Allah yang memproklamirkan Islam ke seluruh dunia dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah diturunkan semua untuk menjadi petunjuk hidup kepada umat manusia. Dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan dilahirnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz turun, Rasulullah akan menjelaskan dengan sunnah-sunnahnya sudah dilahirkan. Kemudian Allah mengatakan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata syukron makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Saya memantapkan akidah Anda. Bagaimana? Mantap? Mantap? Pasang kupingmu, Bu, pasang kupingmu. Kok kasar Pak Kiai? Enggak apa-apa. Yang penting mantepnya, Bu. Betul atau tidak? Supaya kata-kata diterima. Ini Islam.
agama yang sempurna. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak dikasih petunjuk oleh Allah. Islam memberikan petunjuk dalam berumah tangga. Bagaimana hak dan kewajiban seorang suami, bagaimana hak dan kewajiban seorang istri. Islam mengatur bagaimana hak kewajiban orang tua terhadap anak. Apa hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Dalam berumah tangga, di samping diajarkan hak-hak dan kewajiban setiap anggota rumah tangga. Mulai masuk WC diatur oleh Islam. Dapurnya diatur oleh Islam, sudah makan barang yang halal. Di meja makan diatur oleh Islam bagaimana makan menurut Rasulullah. Tidur diatur oleh Islam. Jadi tuan rumah diatur oleh Islam. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Al-Quran. Bermasyarakat di RT, di RW, di kelurahan, di desa, bermasyarakat diatur oleh Islam supaya kita di masyarakat hidup rukun, hidup tenang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetangga. Subhanallah. Tetangga dengan tetangga walaupun berbeda suku, berbeda agama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Dalam hadis Rasulullah, wala tabaghadu wala tahasadu. Engkau dalam bermasyarakat jangan saling marah-marahan. Di tengah-tengah masyarakat jangan sampai hasut menghasut, dengki mendengki. Tidak ada itu dalam dunia Islam. Islam mengatur bagaimana kita ber-RT, bagaimana kita ber-RW. Diatur oleh Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kau saling tolong menolong antara tetangga dengan tetangga dalam kebaikan. Sifat gotong royong diajarkan oleh Islam. Alangkah indahnya kampung kita, alangkah indahnya desa kita kalau tetangga dengan tetangga saling tolong menolong, saling bergotong royong. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Islam berbicara soal bermasyarakat. Mengapa Islam bicara soal rumah tangga? Supaya anggota rumah tangganya berakhlak Qurani. Mengapa Islam bicara soal ber-RT, ber-RW di desa, di kelurahan? Supaya anggota masyarakatnya berakhlak Qurani. Islam datang berbicara soal ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi berakhlak Qurani. Persilakan baca kitab Fathul Qorib. Ada babul bab jual beli dengan syarat rukunnya. Cara akad jual belinya Islam memberikan petunjuk. Babus syirkah tentang berkooperasi dalam kitab Fathul Qorib lengkap. Dalam Bulughul Maram lengkap. Bagaimana berkooperasi dengan segala macam kooperasi terperinci. Islam berbicara soal investasi penanaman modal yang dalam istilah fikih disebut babul qarad atau babul qirad. Ini ilmu yang tentang ekonomi penanaman modal. Islam berbicara tentang pemindahan hutang yang disebut babul hawalah atau babul hiwalah. Islam berbicara soal pemesanan barang
Yang sekarang ada online, Bu. Sekarang ada pemesanan barang online. Betul apa tidak? Bagaimana hukum Islam? Persilakan. Pemesanan barang lewat online halal dengan syarat ibu jangan membayar kalau barang belum diterima. Kalau ibu bayar duluan, barang belum dikirim, berarti ibu membeli kucing dalam karung. Tidak jelas yang dibeli, haram. Coba bagaimana Pak kondisi Islam? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Terperinci ekonomi. Baca kitab Fathul Qorib, baca kitab Fathul Mu'in, baca Bulughul Maram. Di situ lengkap. Saya sumbangkan pikiran saya kepada pemerintah saya. Kalau seandainya pemerintah dalam transaksi ekonomi pakai Fathul Qorib, pakai Fathul Mu'in, pakai Bulughul Maram, insya Allah pemerintah tidak usah mendirikan lembaga perlindungan konsumen. Tidak perlu. Dengar, mengapa pemerintah membuat lembaga perlindungan konsumen? Karena banyak pedagang-pedagang, pelaku-pelaku ekonomi yang sifatnya menipu konsumen. Pakai ekonomi Fathul Qorib. Saya tawarkan sama pemerintah, bukan islamisasi, tapi saya menawarkan pikiran yang terbaik untuk negara saya. Kalau pemerintah mau mengadakan hukum ekonomi menurut Fathul Qorib, pemerintah tidak perlu membuat lembaga perlindungan konsumen. Pasti konsumen terlindungi karena pelaku-pelaku ekonominya jujur, tidak ada yang menipu. Bagaimana, Kiai Mursyid? Jelas kata-kata saya ini? Jelas kata-kata saya ini? Iya. Saya bertanggung jawab. Ayo baca Fathul Qorib tentang transaksi jual beli. Mari kita baca tentang koperasi. Mari kita baca tentang penanaman modal dengan syarat rukunnya yang dibelikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka saya katakan sekali lagi, seandainya pemerintah di dalam perekonomian memakai kitab Fathul Qorib, saya yakin pemerintah tidak perlu mengadakan lembaga perlindungan konsumen. Karena pelaku-pelaku ekonominya jujur, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku-pelaku ekonominya berakhlak Qur'ani. Kiai Mursyid, mau nipu orang enggak? Saya ajarin. Saya ajarin. Kalau mau nipu, beli kapsul 1 karung, kumpulkan tai kambing, masukkan ke dalam kapsul. Kiai Mursyid tampil di televisi, ini obat awet muda, menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit asam urat, penyakit ini, dengan iklan yang bohong. Semua konsumen membeli. Isinya di dalam tai kambing. Mau menipu? Aneh ini, ada kiai memberikan petunjuk cara menipu. Nah, kalau dia berakhlak Qur'ani, tidak mungkin dia akan bikin kapsul yang isinya tai kambing. Dia tahu berdosa kepada Allah. Ini ekonomi Islam. Mengapa Islam mengajarkan soal ekonomi? Jawabannya singkat, supaya pelaku-pelaku ekonomi berakhlakul karimah, berakhlak Al-Quran, sehingga tidak menipu konsumen. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat? Supaya anggota masyarakatnya
berakhlakul karimah, berakhlak Qur'ani, baru beres. Inilah Rasulullah datang dengan Al-Quran yang memberikan petunjuk hidup sempurna dan lengkap. Saya tantang Islam bicara politik. Almarhum Kiai Maskur, mantan Menteri Agama zaman Bung Karno dan juga Ketua MPR DPR zaman Pak Harto, dan kebetulan dia mertua saya. Cerita sama mantunya. Dulu Sukron yang melarang kiai bicara politik Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia terus. Kalau kiai bicara politik, tentu Belanda angkat kaki dari Indonesia. Maka oleh Belanda kiai tidak boleh bicara politik. Di masjid tidak boleh bicara politik. Di pengajian tidak boleh bicara politik. Itu yang melarang Belanda. Kalau sekarang masih ada pejabat-pejabat yang melarang kiai berbicara politik, itu berarti pejabat sisa-sisa Belanda. Saya bicara klarifikasi jujur. Maka saatnya kiai, hei kiai, saatnya kiai bicara politik di masjid, di pengajian, tapi politik Al-Quran, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, politik yang sopan, politik yang santun, bukan politik seperti yang ada sekarang ini, politik yang penuh dengan hoak, kebohongan. Lihat misos itu, politik yang penuh dengan kebohongan, politik yang penuh ketidakadilan, politik yang maki-maki calon lain, politik yang memfitnah-fitnah calon lain, saling fitnah memfitnah, saling busuk membusukkan. Inilah politik setan, bukan politik Al-Quran. Kiai wajib mengembangkan politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang berakhlak. Habis-habisan saya Pak Polisi. Habis sarapan pagi tadi. Apa? Nah, iya. Bu. Kalau ibu ditanya, siapa penceramah yang paling tua di negara Republik Indonesia ini? Jawab oleh ibu, Sukron Makmun, pasti benar. Enggak ada lagi Pak Polisi yang lebih tua dari saya, walaupun di Jakarta. Karena saya ini tua, bukan ilmunya, dipilih tuanya. Kalau saya di Jakarta paling tua, sekarang saya dipilih oleh mereka, aklamasi, menjadi ketua umum Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Inilah ketua umumnya, karena tuanya. Kalau ibu ditanya siapa penceramah paling tua, jawab Sukron Makmun, pasti benar. Cuman kelihatannya gimana bu? Tua apa muda bu? Lihat, tua apa muda? Yang bilang tua, terima kasih. Itu yang benar. Terima kasih bu. Yang bilang tua. Yang bilang muda, jangan macam-macam kau. Yang bilang muda itu pasti dia naksir saya. Itu namanya perempuan mata keranjang. Iya bu. Umur saya
Bapak polisi sudah 81 tahun. Lah, kalau Kiai Mursyid itu murid saya di pesantren, sekarang menjadi kiai di sini, dituakan orang, apalagi saya gurunya, kakeknya kiai, cucunya sudah ada yang jadi kiai. Nah, saya paling tua, Bu. Umur saya 81 tahun. Tapi kalau Islam mau diganggu di Indonesia, jangan coba-coba kau mengganggu Islam kalau Sukron Makmun masih hidup. Umur yang 81, komputer saya segera berputar. Sukron Makmun jadi umur 18. Saya buktikan. Ini pidato bukan pidato orang 81 tahun. Ini pidato orang 20 tahun. Kalau Islam mau diganggu, saya sudah berusaha membuat generasi. Barangkali kalau Kiai Mursyid masih ingat pidato saya tahun 75. Saya berkata, ya Allah, ketika saya meresmikan Pondok Pesantren Darul Rahman, diresmikan dengan para menteri waktu itu, anggota DPR, ketua DPR hadir. Apa saya katakan? Ya Allah, jangan nyawanya Sukron Makmun dicabut, ya Allah, sebelum ada 100.000 Sukron Makmun di Indonesia ini. Itu kata-kata saya tahun 75. Ya Allah, jangan dicabut nyawa saya, ya Allah, jangan dicabut nyawanya Sukron Makmun, ya Allah, sebelum ada 100.000 Sukron Makmun di Indonesia ini. Kalau sudah ada 100.000 Sukron Makmun, cabutlah nyawa saya. Insya Allah saya tersenyum di liang kubur. Sudah 100.000 Sukron Makmun dari Sabang sampai Merauke. Ini saya kalau kepada Islam tidak ada kompromi. Saya akan menegakkan kebenaran. Musuh saya bukan pemerintah, musuh saya bukan etnis, musuh saya bukan penganut agama. Musuh Sukron Makmun kedoliman, musuhnya Sukron Makmun ketidakadilan, musuhnya Sukron Makmun kemungkaran. Di mana ada kedoliman, ada kemungkaran, ada ketidakadilan, insya Allah Sukron Makmun akan tampil ke depan. Itu kewajiban saya, amar ma'ruf nahi mungkar. Islam bicara soal politik, berapa puluh ayat di dalam Al-Quran yang berbicara soal negara. Hanya orang-orang yang tidak mengerti Islam, yang paling merusak Islam ini biasanya orang yang Islamnya cuma baca syahadat di depan penghulu ketika akad nikah, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah belajar Al-Quran. Jangankan belajar isi Al-Quran dan maknanya, baca Quran saja kagak bisa. Kemudian orang yang semacam itu kebetulan jadi pemimpin, kemudian jadi tokoh masyarakat. Tolong semua tokoh masyarakat, semua pemimpin-pemimpin yang tidak mempelajari Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, jangan berbicara agama. Ini yang merusak Islam di Indonesia. Serahkan sama ahlinya, biar pangkatnya jenderal. Kalau perlu pernah ngaji Al-Quran, belum pernah mempelajari tentang hukum Islam, tolong jangan bicara Islam, bicaralah soal militer. Yang bicara Islam itu orang yang mengerti Islam, sehingga negara tidak kacau. Ini saya sampaikan sebagai klarifikasi. Berapa puluh ayat Quran yang berbicara soal negara. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fadaqallahu bilibasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Ini 100% ayat politik, ayat tentang negara. Allah memberikan contoh suatu negara, negara yang aman, negara yang damai. Mengapa negara itu aman dan damai? Karena keadilan terwujud di negara itu. Pemimpinnya bijaksana sehingga negaranya aman, damai. Rezekinya datang di segala penjuru, rakyatnya sejahtera. Kemudian rakyat di negeri itu kafir terhadap nikmat Allah. Allah tukar kesejahteraan dengan kelaparan. Allah tukar keamanan dan ketenangan dengan ketakutan. Apakah ini Quran tidak bicara negara? Jangan sembarangan kau bicara agama. Kalau kau belum ngaji Al-Quran, kau belum ngaji sunnah Rasulullah, baca dulu Sahihul Bukhari, baca dulu Sahihul Muslim, baca dulu Sahihul Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, baca tafsir Al-Quran, baru kau bicara agama. Kalau tidak, jangan berbicara agama, merusak Islam. Bagaimana Pak Mursyid? Bagaimana Pak Polisi? Apa radikal ini? Kapak-kapak. Apa saya ini radikal? Jangan menyampaikan kebenaran dikatakan radikal. Ini saudara-saudara, Allah bicara soal negara. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan keberkahan dari langit, turun hujan-hujan berkah, bukan hujan angin puting beliung, bukan hujan yang menimbulkan banjir bandang satu kota disapu oleh air, tidak. Langitnya berkah. Allah bukakan keberkahan dari bumi, cabenya tumbuh, tomatnya tumbuh, kacangnya tumbuh, padinya tumbuh, jagungnya tumbuh, durennya tumbuh, rambutannya tumbuh, yang memberikan rezeki kepada masyarakat sekitarnya. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pada ini, Quran bicara negara. Bagaimana? Hah? Terus. Bu, panci ada kupingnya enggak, Bu? Hah? Panci ada kupingnya enggak? Berapa? 2. Penggorengan ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Persis penggorengan. Mau marah? Mau marah? Siapa yang jawab? Oh, tidak sama Pak Kiai. Kalau kuping panci untuk pegangan Pak Kiai, kalau kuping penggorengan untuk pegangan Pak Kiai, kalau kuping saya Pak Kiai untuk mendengarkan nasihat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan nasihat, maka kupingnya sama dengan kuping panci. Kuping orang apa kuping panci? Hah? Kuping orang apa kuping panci? Kalau kuping panci saya berhenti pidato.
Ngapain berpidato di depan kuping-kuping panci? Kuping orang apa kuping panci? Dengarkan. Islam bicara politik. Saya klarifikasi. Cukup berpuluh-puluh tahun umat Islam dikadalin. Apa dikadalin itu? Dibohongin. Seolah-olah politik kayak penyakit lepra. Seolah-olah politik kayak penyakit TBC, kayak penyakit kanker. Tidak boleh bicara politik, tidak boleh bicara politik. Tapi anehnya kiai tidak boleh bicara politik. Tetapi ketika pelaksanaan politik, justru kiai-kiai, ulama-ulama yang dijadikan alat politik di Indonesia ini. Apa? Kok ketawa kamu? Ngetawain saya? Pojok mukanya. Lah iya. Ini kenyataan, Pak Polisi. Kenyataan. Kiai tidak boleh bicara politik. Tapi kalau hari hanya pelaksanaan politik, kiailah dijadikan alat-alat politik di Indonesia. Saya sering diperalat politik. Datang sama kiai, deklarasi kiai, dukung saya. Subhanallah, kiai tidak boleh bicara politik. Tapi pada hari hanya politik, justru kiai yang dijadikan alat politik. Kalau memang politik itu kotor, politik itu jahat, tolong rakyat Indonesia, ketika pemilihan umum kau jangan datang ke tempat pencoblosan, itu politik. Mari kita bicara jujur di Indonesia itu. Jangan ada dusta di antara kita. Mengapa ketawa? Saya tahu kamu ketawa. Ini bukan karena keperhatian selebritis ini. Saya tiru. Kalau baik apa salahnya? Tiada dusta di antara kita. Oh, bagus itu Pak Polisi. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada pembohongan di antara kita. Kiai tidak boleh bicara politik, tapi kiainya dijadikan alat politik. Radikal. Lah iya, saya ini bicara apa adanya. Saatnya kalau kiai sayang NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kiai bicara politik, politik Al-Quran, politik yang bermoral, politik yang berakhlak. Sampai Al-Quran menyatakan, lau aradna an nuhlika qaryatan. Ada yang membaca amarna, ada yang membaca amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihil qawlu fadammarna tadmira. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, supaya negara itu hancur, dijadikanlah pemimpin-pemimpin negara orang-orang yang bergelimang di dalam kemewahan. Kalau pemimpinnya bergelimang dalam kemewahan, dia akan lupa kepada rakyatnya yang sulit cari makan. Kalau pemimpinnya bergelimang di dalam kemewahan, pasti nantinya maksiat-maksiat, perzinaan, penjudian yang akan dikerjakan. Kalau pemimpin-pemimpinnya bergelimang di dalam kemewahan, kemudian yang dikerjakan maksiat, maka Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Islam bicara soal negara. Bagaimana? Bagaimana, Bu? Hah? Bagaimana, Ki? Benar gak pidato saya? Lawan. Kalau tidak benar, saya akan menyampaikan kebenaran.
Kalau sudah ulama tidak berani menyampaikan kebenaran, siapa lagi yang akan menyampaikan kebenaran di permukaan bumi ini? Pertahanan terakhir harus kiai bicara yang benar. Di samping kiai-kiai yang sudah dibeli atau dijual, tapi harus ada kiai yang tetap menyuarakan kebenaran. Bagaimana? Semua pejabat pemerintah bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul Pak Kabak? Betul Pak Polisi? Kalau nuzulul Quran semuanya bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang tenang, negara yang makmur, negara yang sejahtera, yang mendapat ampunan Allah. Semua pejabat pemerintah bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Itulah di dalam Al-Qur'an. Laqad kana li saba'in bi maskanihim ayatun jannatani min sim'an yaminin wa simalin fakulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana itu? Di Quran. Quran bicara negara, negara yang bagus, negara yang aman, di bawah ampunan Allah. Itulah yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran bicara. Karena kebodohanmu, kau berkata Quran tidak bicara politik. Karena kegoblokanmu. Dah habis-habisan dah. Maka jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur, jangan dibangunkan. Cucu saya bu. Wah susah jadi Kiai Riau. Memang Kiai di Riau itu harus jerit-jerit. Kalau nggak jerit-jerit nggak didengar. Bu. Cucu saya cerita cucu saya, Bu. Satu ketika baca sampulnya majalah, ada gambar saya, dia masih di TK. Cucu saya, Kiai Syukron Makmun, singa podium. Dia tanya sama ayahnya, sama anak saya, apa? Kakek kita dulu macan ya? Mulai kapan ayah jadi orang? Ya Allah, kakeknya dimacan-macan. Ya saya tidak marah, itu anak-anak TK. Karena membaca Kiai Syukron Makmun, singa podium. Tanya sama ayahnya, kakek kita dulu macan abah. Ya saya ketawa aja. Nah ini kalau kebenaran harus berani tegak. Maka Islam bicara politik, politik yang sopan. Saya tunjukkan politik sopan di dalam Al-Quran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini politik Al-Qur'an yang santun. Fabima rahmatim minallah, maka dengan rahmat Allah, engkau Muhammad sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin umat, lintalahum, engkau sebagai pemimpin yang berakhlak lemah lembut terhadap rakyatnya. Tidak ada pemerintah menantang rakyatnya. Pemerintah itu lemah lembut dengan rakyatnya. Dan pemimpin itu lapang dada, pemaaf,
Rasulullah pemaaf sebagai pemimpin negara. Kalau rakyatnya bersalah mengeritik, Nabi Muhammad lapang dada memaafkan rakyatnya. Bukan hanya memaafkan, Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa rakyat saya kau ampuni. Kira-kira di Riau ini ada enggak kepala desa yang bangun jam 3 malam, kemudian dia tahajud, lurahnya mengada kepada ya Allah, saya maafkan dosa-dosa rakyat saya kepada saya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa rakyat saya di desa saya. Ya Allah, ada enggak gitu? Mana Pak Lurahnya? Pak Lurah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Mulai nanti malam kau sembahyang tahajud, mohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa rakyat saya di desa saya. Menghadap kepada Allah. Ini pemimpin sopan, pemimpin santun, bukan melawan rakyatnya, bukan menantang rakyatnya. Sebagai kepala desa, lo berani sama gua, mau melawan gua? Gak ada Islam mengatur pemimpin semacam itu, Pak Lurah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lurah. Ya, mudah-mudahan nanti malam Pak Lurah jam 3 malam bangun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa rakyat saya di kelurahan saya ini. Itu pemimpin. Musyawarah, itu pemimpin dalam Islam. Maka politik Al-Quran, politik sopan, politik Al-Quran, politik santun. Para ulama ungkapkan politik Al-Quran yang santun ini untuk menjaga NKRI supaya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang punya integritas yang kokoh. Ini saya menjerit untuk bangsa saya. Ya, sudah jam 12 saya mau istirahat. Sudah pidato 2 jam saya ini. Bu, 2 jam saya pidato, Bu. Enggak panas pantatnya itu? Hah? Iya. Ini masih mau berangkat lagi ke Tembilan, Pak. Masih mau ke pulau mana itu? Hah? Pulau Guntung. Mau ke Pulau Guntung, saya membuka pesantren di situ dan bicara. Dari Pulau Guntung saya terus ke Batam. Batam saya balik ke Jakarta. Ini dalam tempo 1 bulan Pak Polisi, sudah ke Lampung, ke Jambi, ke Palembang, ke Pekanbaru, ke Balikpapan, ke Samarinda, ke Pontianak, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, Magelang, Wonosobo, masuk ke Jawa Timur, Cirebon. Subhanallah, tiap hari begini saya. Kalau tidak karena kekuasaan Allah, kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak mungkin Syukron Makmun bisa bicara seperti ini. Umur sudah 81 tahun. Saya bicara berdiri dengan suara yang lantang. Ini semuanya min fadlillah. Semuanya karena Allah. Kalau tidak karena Allah, berhitung secara ilmu kedokteran, mungkin Syukron Makmun sudah ambruk. Bagaimana tidak? Mulai kemarin pidato di UIN Pekanbaru, setelah itu pidato lagi di pesantren. Maghrib, untung Kiai Mursyid tahu hobi saya. Hobi saya itu 2, Pak Lurah, duren dan sate kambing. Kalau orang Cirebon ngerti hobi saya itu tanya Ustadz TB itu.
Kalau saya ke Cirebon, mesti siap kepala kambing. Di depan saya kepala kambing. Itu makanan saya. Iya Pak Polisi. Saya bilang sama dokter, tolong dok. Apa Kiai? 2 jangan dilarang. Sate kambing dan turen. Kalau ini Bapak larang, saya mesti melanggar. Ya. Sebelum berangkat ke sini Pak Polisi, dibawa ke warung turen khusus turen. Makanlah saya turen. Enaknya bukan main. Habis makan turen, badan saya hangat menuju air mulai. Sampai di air mulai jam 11 malam. Jam 3 saya sudah menuju ke masjid. Sholat subuh. Habis sholat subuh, ngobrol dengan Kiai Mursyid. Saya minta izinkan saya Kiai untuk tidur 2 jam. Tidurlah saya 2 jam. Dari jam 6 mungkin sampai jam 8. Jam 8 dibangunin oleh dia. Mestinya nggak usah dibangunin. Biar dibangunin. Ya kayak bangunin tuan rumah, saya bangun. Maaf Kiai, saya mau mandi dulu kata saya. Nanti sarapan, alhamdulillah sarapan saya. Yang melayani istrinya 2. Satu ngambilkan nasi, satu ngambilkan lauk. Ya, ya, itu orangnya itu. Seger badan saya. Pidato lagi 2 jam. Ini mau istirahat. Sebentar jam 2 mau menuju ke Tembilahan. Ya, saya balik ke Jakarta. Tanggal 9 saya di Jawa Timur. Kembali lagi Jawa Timur 4 hari. Di Jawa Timur. Jawa Timur balik lagi Jakarta. Kalau ingin ketemu saya Kiai Mursyid, nanti hari Kamis tanggal 25 Desember di Masjid Balawi Singapura. Tanggal 23 saya terbang ke Singapura. Di Singapura 6 hari. Nanti terbang ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur 6 hari. Baru balik di Indonesia nanti minggu pertama bulan Januari. Minggu kedua bulan Januari. Padahal umur 81 tahun Bu. Ibu berapa umurnya? Paling 65 barangkali. Hah? 73. Ya, masih muda. Dibanding dengan Syukron Makmun yang 81. Masih muda kan? Saya kira enggak ada orang yang lebih tua dari saya. Apalagi ini, ini bangsa kencing kemarin semua ini. Kalau tidak karunia Allah. Tapi doakan mudah-mudahan pidato saya kemarin yang lengkap di UIN mungkin akan dibukukan oleh dia. Sudah saya pidatokan mulai hukumnya mendirikan negara. Bagaimana hukumnya? Aklan wa syar'an. Saya ceritakan kepemimpinan dalam Islam. Saya ceritakan cara memilih pemimpin. Saya ceritakan pilar-pilar untuk menuju kepada negara yang sejahtera. Saya kasih lagi sanksi politik dalam Al-Quran. Sehingga pelaku-pelaku politik tidak semau-maunya. Ada sanksi politik dalam Al-Quran. Saya kemukakan di depan doktor-doktor yang ada di UIN itu. Anda semuanya doktor-doktor. Ya. Harus pandai menganalisa pidato saya. Analisa pidato saya. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Sebagai seorang doktor kata saya. Dan saya minta jangan undang saya kalau pidato saya belum dibukukan. Wah, rupanya dokter-dokter itu kompak semua. Ya pakai saya bukukan.
akan saya abadikan pidato Pak Kiai tentang politik Al-Quran. Barangkali judulnya nanti sumbangan pemikiran terbaik Pak Syukron Makmun untuk bangsa dan untuk negara. Politik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Inilah sumbangan pikiran Syukron Makmun yang terbaik untuk bangsa dan negara selaku warga negara. Ya tunggu saja nanti terbitnya ya. Maka saya cukupkan sekian sambil nunggu terbitnya. Alhamdulillah dapat borongan. Mestinya saya sudah ceramah, mesti ada pembagian kerja. Itu diborongkan sama saya semua. Untungnya santri, saya bermadzhab Imam Syafi'i. Kalau saya tidak bermadzhab Imam Syafi'i, saya tolak. Tidak bisa. Saya sudah pidato, suruh orang lain doa. Itu karena saya ingat pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i pendek, ad-dhaifu kal mayyit. Ngerti kan? Ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Artinya mayit nurut. Dimandiin nurut, dibungkus nurut, dimasukkan kuburan nurut. Kalau di Riau Pak Lurah ada orang dimandiin, kakinya nyepak-nyepak, tinggal aja Pak Lurah, suruh mandi sendiri. Mayit nggak nurut. Nah, karena saya ini tamu Kiai, ya nurut. Ya suruh tidur ya nurut, suruh gini nurut, suruh doa nurut. Mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Kita hadiahkan kepada keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, saudara kita, kawan-kawan kita yang telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur, mudah-mudahan selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berjalan di jalan yang lurus, ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'anal bala, ya arhamar rahimin irhamna, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazalli dalika aqla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mawliya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'manah kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir alaika yasir.
ya man la yahtaju lal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir, ya muyassir kulla asir, Allahumma yassir umurana wa umur hadal ma'qad wa umur man yuhibbuna wa umur man yusa'iduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadal ma'qad khairal ummah nafi'an lil islami wal islam wal muslimin. Allahumma ij'al hadal ma'had nafi'an mubarakan lil islam wal muslimin. Allahumma ij'al hadal ma'had nafi'an mubarakan lil islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah setempat, baik dari Kabak yang mewakili Bapak Bupati, dari militer dan dari kepolisian, dan Bapak Lurah yang seluruhnya saya hormati. Mudah-mudahan keakraban antara pemimpin dengan rakyatnya selalu kita tingkatkan sebaik-baiknya, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati untuk kesuburan dan kemakmuran negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.